Pernah kepikiran nggak sih, tanaman yang kita lihat sehari-hari itu bisa jadi penyembuh, tapi di sisi lain bisa juga jadi ancaman. Hari ini kita bakal kupas tuntas sisi ganda dari dunia tumbuhan. Mereka bisa jadi kawan, sekaligus lawan yang nggak kita duga. Coba bayangin deh, tanaman yang ada di halaman rumah kita itu sebenarnya bisa jadi apotek pribadi. Tapi, tanpa pengetahuan yang pas, apotek itu bisa berubah jadi sumber bahaya. Yuk, kita bedah bareng-bareng dualisme yang menarik ini. Nah, untuk penelusuran kita kali ini, kita nggak asal ngomong ya, kita merujuk langsung ke sumber yang sangat kredibel, yaitu Atlas Tumbuhan Obat Indonesia Jilid 4. Jadi semua informasi yang akan kita bahas ini datangnya langsung dari penelitian di dalam buku ini. Oke, sekarang kita kenalan sama dua tokoh utama kita hari ini. Yang satu ini ibarat dokter umum, bisa buat macam-macam penyakit. Satunya lagi, dia spesialis jantung. Nah, ini dia penampakannya. Di sebelah kiri ada daun dewa merah, kelihatannya biasa aja ya. Terus di kanan ada digitalis, bunganya cantik banget. Tapi seperti yang bakal kita lihat nanti, penampilan itu bisa menipu loh. Kita mulai dulu dari si kawan kita, daun dewa merah. Menurut atlas ini, tanaman ini tuh sering banget ditemuin di pekarangan rumah sebagai tanaman obat. Bagian yang paling berhasil tuh biasanya umbi sama daunnya. Sekarang kita beralih ke digitalis atau nama kerennya foxglove. Wah, sejarahnya aja udah keren. Buku ini mencatat kalau digitalis sudah dipakai sebagai obat gagal jantung sejak tahun 1785. Ini bukan tanaman sembarangan, ini spesialis kelas berat. Terus khasiatnya buat apa aja sih? Nah, ini dia perbandingannya. Cakupannya luas banget. Dari yang ringan kayak demam sampai yang serius seperti gagal jantung. Coba lihat deh, daun dewa merah ini khasiatnya banyak banget. Buku ini mencatat kegunaannya untuk demam, disentri, menghentikan pendarahan, bahkan untuk kondisi serius kayak tumor payudara dan herpes. Bener-bener tanaman serbaguna kan? Coba sekarang bandingkan dengan digitalis. Khasiatnya jauh lebih spesifik, lebih fokus, cuma untuk gagal jantung dan denyut jantung yang nggak teratur. Nah, ini baru namanya kerjaan spesialis, yang targetnya cuma satu organ vital tapi dengan kekuatan yang luar biasa. Jadi gimana cara pakainya? Tenang, atlas ini juga ngasih tahu kok cara meramu resep tradisionalnya. Kita ambil contoh ya, resep daun dewa merah untuk mengobati herpes. Caranya ternyata cukup simpel. Tinggal ambil daun atau umbi segarnya, direbus pakai 3 gelas air sampai airnya sisa 1 gelas. Kalau sudah dingin, disaring, terus diminum deh 2 kali sehari. Praktis banget dan bisa dicoba di rumah. Terus gimana dong dengan digitalis? Nah, di atlas ini sebetulnya ada juga resepnya. Tapi, ini ada tapinya, dan tapinya ini besar sekali. Ada satu syarat mutlak yang nggak bisa ditawar sama sekali. Dan inilah yang membawa kita ke bagian paling penting, peringatan keras. Karena dalam urusan tanaman obat, pengetahuan itu adalah kunci utama keselamatan. Mohon perhatikan baik-baik ya. Ini poin yang paling krusial. Saya kutip langsung dari atlasnya ya. Seluruh bagian tanaman ini beracun. Jadi bukan cuma daun atau bunganya aja. Akar, batang, sampai bunganya yang cantik itu, semuanya beracun. Dan ini dia syarat mutlak yang tadi saya sebut. Atlas ini menegaskan penggunaannya itu wajib di bawah pengawasan dokter atau herbalis yang ahli. Ingat ya, ini bukan sekedar saran, tapi ini aturan. Salah dosis sedikit saja, akibatnya bisa fatal. Oke, biar makin jelas, mari kita rangkum perbedaannya, si kawan dan si lawan kita ini. Nah, tabel ini merangkum semuanya dengan sempurna. Di satu sisi, kita punya daun dewa merah, si kawan yang serbaguna dan relatif aman. Di sisi lain, ada digitalis, si spesialis jantung yang sangat ampuh, tapi bisa jadi lawan yang mematikan kalau dipakai tanpa pengawasan ahli. Kenapa? Ya karena sifatnya yang sangat beracun itu. Jadi kesimpulannya jelas banget ya, alam itu ibarat apotek raksasa, isinya lengkap. Tapi yang jadi resepnya itu adalah pengetahuan. Pengetahuan inilah yang jadi garis tipis pembeda antara obat dan racun. Nah, setelah ini kira-kira tanaman apa lagi nih yang menarik untuk kita pelajari lebih dalam? Terima kasih sudah menyimak.